hari sudah matang itu. Wah, rasanya lebih bagus. Kalau kita berpatokan dengan ciri fisiknya, kita terkecoh, sangat terkecoh. Banyak sekali fakta data yang kita dapat tuh sangat-sangat terkecoh. Yang paling aman adalah umur. Umur itu yang paling mematok. Kita manusia juga sama kan. Dari ngelihat bentuk badan segala macam, kita nggak bisa tebak itu umurnya. Ada yang mukanya boros ya, umurnya masih 15 tahun tapi kayak 30 tahun. Jangan tersinggung kameramennya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada teman-teman dari Lampung Tengah bermain ke kebun air zaman, kebun air zaman atau kebas. Ya. Jadi sudah disampaikan tadi soal bagging dan tagging ya. Bagging itu pembungkusannya, tagging itu pengkodeannya, gitu kan, kodenya. Artinya saat kita bagging dengan warna yang kita ambil yang putih ya, jadi nanti akan rancu. Rancunya itu bukan cuma pas panennya aja, yang mau dibagging seperti apa aja bingung gitu sebenarnya kan dengan taggingnya kan, gitu ya. Jadi kita memang klasifikasikan itu, kita urutkan, mau repot di depan atau repot di belakang, mau repot bagging di depan apa mau repot buka bagging panen di belakang, itu sebenarnya sama-sama repot. Kalau kita bagging yang ngawur, tagging yang ngawur di depan, sekedar cuma menyelamatkan buah ini dari hama, maka pas panen kita juga sama-sama repot. Bukain satu-satu, mana yang sudah masuk, belum dibungkus lagi dan ulang-ulang. Saya lebih sarankan kita repot di depan. Proses baggingnya yang lebih teliti di depan, di umur keberapa, week keberapa, lalu dikasih kode warna tertentu. Akhirnya begitu panen dengan waktu yang sudah kita tentukan, dengan umur yang sudah tidak banyak bergeser selisihnya, itu siapapun bisa melakukan, yang penting nggak buta warna. Kenapa nggak buta warna? Karena kita akan berikan tagging dengan warna. Nah, sebelum lebih detail ke dalam sana, saya ingin sampaikan, nah ini selalu ya, selalu pasti ingin sampaikan itu. Kita ingin nyampaikan kenapa kita harus repot ini gitu kan. Sedangkan selama perjalanan ini hal-hal seperti ini tidak banyak dilakukan di komoditi alpukat atau di budaya alpukat. Kalau di kalau di kampung-kampung ya cuman tanam biasa depan rumah, repot gitu kan. Nanti kalau mau panen yang muda aja, misalnya umur 5 bulan aja bisa dijual kok. Kenapa kita harus merepotkan diri gitu. Nah, ini satu hal yang perlu kita sampaikan. Perlu disampaikan dulu gitu. Kita semua nanam sama. Budidaya sama agribisnis itu dua hal yang berbeda. Sama-sama nanam. Saat kita berbudidaya, kita memakai akal budi kita dan daya upaya kita untuk menghasilkan sesuatu. Ini mau gagal mau enggak ya namanya budidaya. Masih trial and error juga ada di budidaya. Melawan hama penyakit ada di budidaya. Tapi kalau sudah di agribisnis, itu tidak ada lagi unda-undi, tidak ada lagi ketidakpastian, tidak ada lagi sesuatu yang nggak jelas. Kalau budidaya modal sekian rupiah, nggak panen juga masih oke lah budidaya. Cenderung bentuknya ke hobi. Yang penting saya bisa nanam, saya punya barang, saya bisa panen, ya udah itu budidaya. Secara umumnya ya pandangan saya. Tapi kalau sudah agribisnis nggak bisa. Berapa kosnya, berapa kepastiannya, mau panen berapa kintal, kapan, kualitas seperti apa, harga berapa. Kalau nggak ada pasti, tidak usah terjun ke agribisnis. Nah, ini juga menarik sekali ya. Ini kalau tidak pasti kenapa harus agribisnis? Karena itu ada uang yang dipertaruhkan. Ada uang yang diharapkan kembali bahkan untung gitu kan. Di mana saja Pak ya, agribisnis kan tidak mesti harus di alpukat ya, perikanan yang nomor betul. Kalau enggak kita lakukan aja yang lain dengan modal yang sama, kita buka aja usaha yang lain di luar agribisnis gitu kan. Berbudidaya itu lebih cenderung ke kalau bagi saya Pak ya, budidaya itu cenderung ke cara melakukannya gitu kan, karena kita pakai akal budi dan daya upaya gitu kan, kerja keras dan kerja cerdasnya. Begitu masuk ke agribisnis,
nilai ekonomi, manajemen ekonomi, banyak ke manajemennya gitu kan untuk pelajaran. Ini yang sulit. Ini yang sulit. Karena metode yang sudah bisa dipahami sama siapapun, begitu masuk ke agribisnis, maka itu cukup sulit gitu Pak ya, sangat cukup sulit. Jadi banyak sekali aspek yang lebih lebar, lebih luas lagi gitu. Bisa dilakukan semua orang. Nah, hal yang sepele hanya dengan kita bagging dan tagging gitu kan, ini sangat-sangat menolong yang namanya agribisnis tadi. Karena yang kita cari itu 3K Pak ya. Kualitas, kuantitas, kontinuitas. Atau bagus, banyak, berkelanjutan. Atau kalau Jawanya ape, akeh, acek. Nah, ini poin pentingnya ya. Jadi dalam agribisnis itu ya 3 hal ini yang harus benar-benar diperhatikan di situ. Terus ya, itu untuk melihat apakah nanti usaha kita bisa sustainable, bisa berkelanjutan atau enggak, itu harus benar-benar kita perhatikan di situ. Betul. Ya Pak ya. Betul. Kualitas, sebelum kita lanjutkan lagi ke depan, kualitas itu yang kita butuhkan perform luar. Perform luar mulus ya, tidak banyak kerak-kerak karena apa namanya sangat penting banget kan kalau buah ini misal udah ada crack apa nanti ketika udah sampai customer jadi komplain, jadi hal-hal lain. Ini juga biasanya kan jatuh cinta itu kan pandangan pertama. Kalau sudah burik duluan, dia nggak akan tanya dalamnya bagus apa enggak. Orang lihat depannya dulu, luarnya dulu gitu kan, bersih, mulus begitu ya. Walaupun memang ada yang kan pepatah itu katanya don't judge by the cover, tapi ya kita tuh tapi ini barang mau dibeli covernya dulu gitu. Mau beli buku yang nggak ada sampulnya juga nggak mau. Karena makanya emang sangat penting sekali bahwa penampilan pertama kali yang dilihat ya kita akan bersaing kan. Kita akan bersaing dengan berbagai variasi alpukat di misalnya di sebuah rak supermarket atau misalnya di pasar pun, itu yang dijajar-jajar itu apa ya betul yang didatengin yang burik duluan. Pastikan yang bagus duluan perform luarnya, lalu kita berharap perform dalamnya juga sama baiknya. Itu kualitasnya, itu yang kita kejar. Lalu kuantitas dari sebuah pohon itu paling tidak itu ya 60 kg per pohon per tahun. 60 kg per pohon per tahun paling tidak sedemikian. Walaupun ada yang bicara saya bisa 5 kintal, udah silahkan aja lah. Saya bicara jika tinggi itu 2,4 sampai 3 meter dengan bentangan 5 kali 5 atau 6,6 meter, itu layaknya 60 kg per pohon per tahun, atau rata-ratanya per bulan itu 5 kg, atau rata-ratanya lagi per 1 minggunya itu 1 kg. 1 kg itu setara plus minus kalau untuk Miki itu bisa sekilo 2. Berarti 2 buah. 1 minggu bisa menjaga atau bisa membagging dan diberikan tagging, lalu kita panen sebanyak 1 kg saja 1 minggunya, maka 1 pohon itu bisa mencapai 60. Wah, kalau segitu kecil amat targetnya Pak Wawan. Kita mah sekali bungkus bisa 10 kilo seminggu. Ya silakan, hebat. Saya akan memperhitungkan potensi-potensi masalahnya. Kita bagi 10 ya toto rontok 4. Dicolong orang 3 kilo. Kita mana tahu. Kita ambil aja 1 kilo. Nah, lalu kenapa saya sampaikan tadi ada kalimat minggu ya? Oh, 11. Kontinuitasnya belum. Ini kuantitinya ya. Kuantitinya. Lalu kontinuitasnya. Masih nyambung sebenarnya. Miki ya, ini kita bicara Miki karena saya tahunya Miki. Saya ditanya aligator nggak bisa jawab. Ya. Miki itu secara umumnya setahun itu berapa kali panen? 1 atau 2 kali? Paling 2 kali kan? 2 kali ini ya harusnya. Di sini pengalaman Desember bunga raya, nanti sekian bulan kemudian panen, lalu September Oktober itu Agustus September itu ada bunga raya lagi, lalu panen sekian bulan kemudian. Nah, pengamatan di sini dari bunga sampai dia benar-benar matang pohon dan jatuh, itu membutuhkan waktu, memang nggak meleset dengan yang ditulis sama orang-orang ya, 210 hari dari bunga, 210 hari, kurang lebih 7 bulan, lebih 7 bulan ya, atau plus minusnya berapa? 30 minggu ya. 30 minggu. Oke, kurang lebihnya 30 minggu dari bunga. Ya, kita lihat ke sana Pak ya. Kita lihat. Kebetulan kita lihat kini juga ada yang sedang berbunga ya. Ini dari bunga sampai ke dia fruit set itu sekian week. Kita pakai week. 1 tahun ada 52 week. Ya, kita buat ada 52 week. Ini kalau kita pakai cara konvensional dengan budidaya yang konvensional, maka kita punya 1 pohon hanya bisa panen 2 kali saja per tahun. Sedangkan jika kita mau di agribisnis, kita harus punya cash flow. Kita jualan, kita pengeluaran hampir tiap hari. Tapi kalau kita mau yarnengnya 7 bulan sekali, perusahaan mana, PT mana, atau agribisnis mana yang mau bisa survive lebih
panjang ke depan. Maka kita perlu yang namanya kepastian, yaitu panen seminggu sekali. Nah, inilah setelah 3 kata tadi, salah satu tools atau alat untuk mencapai itu, salah satunya saja itu adalah bagging dengan kepastian kode tagging. Dikembalikan ke kebun masing-masing. Ini week ketiga atau keberapa misalnya ya. Dari bunga, dari bunga keluar itu kita bilang week pertama, lalu kita panen sampai week ke-30, maka kita panen bukan week di 30, kita panen 1 minggu atau 2 minggu sebelum jatuh pohon. Maka begitu kita lihat dari bunga ini, lalu dia muncul sampai ke fruit set ya, sebesar kacang hijau, itu kita hitung weeknya itu sudah week ketiga, sudah 3 minggu, maka kita bisa ukur 30 minggu itu kita kurangi sekitar 5 minggu sebelum 30, 25 week kemudian baru kita panen. Nah, ada begitu. Nah, urutannya ini berbeda. Urutannya berbeda. Seperti kita ambil contoh ini ya. Ini kita buka ya. Kita lihat ya. Nah, ini kurang lebihnya hampir 2,5 bulan ya. Berarti kurang lebih 9 minggu dari bunga. Nah, ini tapi kita tidak bisa tulis ini week ke-9. Kita lihat ini sekarang tanggal berapa? Hari Senin ya. Setiap hari Senin kita akan membungkus. Setiap hari Senin kita membungkus itu di week keberapa. Lalu setelah bungkusan dari 9 minggu tadi ini, kita akan memanen tadi di 29 ya. Maka 20 week ke depan, jatuh hari Senin ke 20 kali ke depan, ini panen. Dengan umur yang sama. Nah, ketika kita punya umur yang sama, kita nggak meleset lagi, kita nggak perlu unda-undi lagi. Mana katanya Miki punya ring, kita ada buktinya kok, tanpa ring matang sempurna, ini udah terkecoh kan, ada akarnya keluar bahkan. Dan memang itu setelah kita petik, itu 3 hari sudah matang itu. Wah, rasanya lebih bagus. Kalau kita berpatokan dengan ciri fisiknya, kita terkecoh, sangat terkecoh. Banyak sekali fakta data yang kita dapat tuh sangat-sangat terkecoh. Yang paling aman adalah umur. Umur itu yang paling mematok. Kita manusia juga sama kan. Dari ngelihat bentuk badan segala macam, kita nggak bisa tebak itu umurnya. Ada yang mukanya boros ya, umurnya masih 15 tahun tapi kayak 30 tahun. Jangan tersinggung kameramennya. Tapi kalau patokan apa namanya, bukan patokan dari ciri fisik ya. Memang itu indikator ciri fisik. Mungkin hanya bisa sekilasnya, tapi belum tentu pastinya gitu kan. Membantu bukan tentu dia kan. Kita pastinya itu dengan umur gitu kan. Maka kita harus teliti betul umurnya. Ini ada di week keberapa, maka kita akan panen ke week keberapa, 20 minggu lagi ke depan kita. Nah, lalu tandanya bagaimana? Ya kalau kami sih ada trik-triknya ya. Ini silahkan kalau pekebun lain kalau mau tiru juga silahkan. Kalau kita ya bisa aja di chat atau di apa, kita sudah banyak lakukan. Tapi untuk kami pengkodean taggingnya kita masukkan sebuah benda yang ada warnanya, kita masukkan kemari gitu kan. Nah, jadi nanti walaupun baggingnya ini masih putih semua, kita lepas, kita bisa kepakai lain, dia tidak cacat ya, tidak ada kode dari kode sebelumnya ya, karena kita masukkan misalnya benda ini kuning kita masukkan dari kuning. Maka ketika kita sudah tahu umurnya 20 week dari sini gitu, jatuhnya misalnya 20 week itu berarti berapa, sekitar 5 bulan ke depan, Desember kita akan panen ini semua. Itu kita ngambil merekrut tenaga kerja siapapun nggak akan meleset. Iya, karena ada tanda di tandanya. Misalnya ada orang ibu-ibu atau apa, saya mau panen, silahkan petik aja semua yang dalamnya ada warna kuning begini. Dia nggak akan salah. Dia nggak akan salah. Kecuali buta warna itu tadi kan syaratnya jangan buta warna ya. Iya. Syaratnya jangan buta warna. Susah kalau udah buta warna. Dipanen semua nanti panen semua. Itu gambarannya. Itu strategi yang bisa dikembangkan masing-masing pekebun. Dengan artian ini untuk memastikan kualitas, memastikan kuantitas, dan memastikan kontinuitas itu ada, supaya setiap minggu kita bagging, maka setiap minggu ke depan setelah 28 week ke depan kita rutin juga mingguan panen. Kalau tadi kita sampaikan misalnya 1 week panen 1 kilo saja, maka dalam 1 bulan itu 4 week kita panen 4 kilo dikalikan 2 ya. Tinggal populasi kuantiti akan tetap tercapai. Dan kita evaluasi bisa tiap minggu. Ini juga harus terjadi pencatatan ya. Kita jangan cuma bungkus-bungkus saja, pohonnya harus dicatat. Week ini ada berapa butir, minggu depan berapa butir. Jadi pas panen juga punya estimasi. Oh iya, dari bagging yang kemarin itu 20 minggu ke depan atau 28 minggu kemudian kita sudah punya sekian tonase. Tanpa data
kita nggak bisa bekerja dengan pasti. Karena ini agribisnis, Iya, kita harus ada kepastian. Punya berapa kita barangnya gitu kan. Berarti setiap minggu juga ada pengamatan berapa potensi yang bisa kita panen minggu depan. Betul, harus kontrol. Nah inilah yang kita perlukan, manajemen kebun tadi. Kerontokan juga kali. Kerontokan juga kita nilai untuk evaluasi, jangan sampai week berikutnya rontok. Hari ini kita bisa bagging 200, wow, saking bunganya bunga raya kan. Tapi 4 week kemudian, 5 week kemudian itu sudah tinggal berapa kilo aja habis, kita untuk apa gitu kan. Dan kita biarkan, ya remuk itu. Kita harus cari antisipasi berikut. Nah itu bisa masuk ke ranah yang sudah berbeda lagi ya kalau perawatan. Pembahasan yang berikutnya berbeda lagi, yang berikutnya lagi. Karena ini hanya salah satu cara untuk membantu kita mencapai tujuan itu tadi. Dan ini juga masih banyak plus minusnya. Ya silahkan tuh creativity masing-masing. Jadi topik berikutnya, gimana caranya supaya fruit set itu nggak rontok, dan tidak cuma fruit setnya aja, sampai dia bisa dipanen selama 28 minggu juga itu sangat penting kan. Biasanya sering nanya-nanya, alpukat saya bunga terus tapi nggak pernah jadi nih, rontok semua bunganya. Udah berapa kali bunga tapi nggak jadi-jadi. Nah ini kenapa sih? Apa memang karena tipenya atau ternyata ada faktor lain? Dan itu juga sangat menarik untuk digali lagi nanti kita akan juga ada arah pembahasan ke sana. Dan ini memang sangat menarik sekali gitu. Miki ini memang apakah tipenya ini berbunga kemudian ada yang berbuah, ada yang udah besar, ini apa seperti itu? Ini kan beda-beda nih. Apa memang ada perlakuan tertentu yang membuat tanaman ini bisa seperti ini? Apa benar bisa dibagging tiap minggu itu aja ya? Nah, tadi kita sudah banyak ngobrol yang gimana deh kira-kira tadi terkait kontinuitas bisa seminggu itu dia nih di sini. Itu pertanyaan sangat bagus ya. Metode ini kita ambil karena kita sudah mengambil metode lagi yang sebelumnya gitu kan. Kalau metode ini nggak kita adakan, maka pembagingannya juga nggak akan serumit ini gitu kan. Kenapa? Kenapa kita membaging setiap minggu? Karena kita memang punya bunga setiap bulan sekali ya. Setiap bulan minggu ini ada malai ini ketumbuh. Ini bukan nanti jadi bareng, ini ada urutan week. Ini mungkin duluan mekar ini nanti seminggu lagi baru mekar dari satu malai yang sama. Misalnya ini nanti bisa jadi 3 butir saja misalnya ya. Itu umurnya kan lain-lain, selisih seminggu, selisih 2 minggu gitu. Itu nggak bisa kita panen semuanya. Berarti nanti akan kita yang terakhir jadi fruit set itu malah repot itu nanti kita petik lebih awal, akhirnya susah matang gitu kan. Belum cukup lengkap itu apa kandungan di dalamnya, akan menimbulkan komplain. Kita nggak akan sanggup ngadepin komplain, mending repot di depan tapi di belakang nggak ada komplain. Nah, bagaimana di kebun air zaman ini? Ya kita sedang mencari dari 2022 ini untuk mencapai keinginan continuity tadi itu. Setiap minggu harus panen. Ini termasuk ambisius sekali sebenarnya, dan sangat idealis. Dan kita harus cari caranya. Kita coba beragam cara, ternyata cuma bisa berapa bulan sekali berbunga. Kita biarkan alami, tambah buruk lagi, setahun sekali jauh berbunga. Kita mau seminggu sekali. Nah, akhirnya kita menemukan sebuah metode yang kita uji dari 8 Januari 2022. Kita uji, dia bisa berbunga rutin, alhamdulillah gitu kan. Memang belum sempurna ya, tapi kita upayakan bisa berbunga rutin setiap bulan. Di luar dari kemampuan Miki itu sendiri sebenarnya. Potensi genetiknya ada, tapi kita kembangkan untuk lebih mengoptimalkan genetik yang ada. Karena sebenarnya budidaya itu dalam bermain-main di alpukat, berbudidaya tetap ya, itu terkait 3 hal. Terkait 3 hal yang berkesinambungan. 1, genetiknya, kedua itu environmentnya, ketiga humannya. Genetiknya dia bisa 4 on, 5 on, tapi dengan sebuah perlakuan, dengan tempat yang sama kita bisa naikkan dia lebih tinggi, atau juga berhasil jeblok. Nah, manusia yang menjalankan ini bagaimana itu kan, butuh keterampilan, butuh skill ya, untuk mencapai itu. Akhirnya kita bisa mencapai setiap minggu untuk dibagging dengan diberi tagging itu tadi. Tujuannya cuma satu aja, supaya tiap minggu kita harus panen. Setiap minggu kita harus panen.